Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan kembali dalam pertemuan ke-7 dalam mata kuliah Training Islami. Perkenalkan, saya Salma Ulinuha Mumtazah sebagai moderator kelompok 5. Kami kelompok 5 akan sedikit menjelaskan tentang pelaksanaan Training Islami. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada PJ Mata Kuliah Training Islami Sifaul Atqiyah yang telah membuka pertemuan kali ini, dan kepada Pak Dede Irawan sebagai dosen pengampu mata kuliah ini. Tanpa membuang-buang waktu, langsung saja kepada penyampaian materi yang pertama oleh Karisa Nurjana. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pelaksanaan pelatihan dakwah. Nah, pada pelaksanaan pelatihan dakwah berlangsung kegiatan yang mengkolaborasikan antara unsur-unsur pelatih dakwah. Nah, semua itu tertuju pada upaya pencapaian tujuan dan sasaran pelatihan dakwah secara efektif dan efisien. Nah, oleh karena itu, pelaksanaan pelatihan tidak salah jika dikatakan sebagai acara puncak. Nah, ia adalah penentu segala upaya yang hasilnya kelak diketahui. Nah, melalui evaluasi, pelaksanaan pelatihan ini diawali dengan pembukaan. Nah, selanjutnya berlangsung proses pembelajaran sampai akhirnya penutupan. Ini pun ada tahapan pelaksanaan pelatihan dakwah. Nah, setelah diadakan check-in peserta, pembagian bahan-bahan dan penempatan penginapan peserta, jika kegiatan pelatihan dakwah perlu menginap, maka rangkaian kegiatan pelaksanaan pelatihan ini dimulai. Ia diawali dengan pembukaan yang diadakan sebagai peresmian dimulainya kegiatan pelatihan dakwah. Nah, rangkaian kegiatan pada pembukaan dapat disusun dalam suatu rangkaian acara. Nah, susunan acara sendiri bisa kondisional. Nah, setelah itu baru kegiatan belajar dimulai. Nah, kegiatan ini diawali oleh penjelasan program pelatihan oleh manajer pelatihan. Nah, penjelasan ini mencakup tujuan, struktur program, kurikulum dan silabi, jadwal pelatihan, tempat yang akan digunakan, proses bimbingan, penugasan, serta hal lainnya. Nah, aturan-aturan ini selama pelatihan, sanksi, sistem, kriteria, kelulusan, kewajiban, dan hak peserta selama pelatihan. Nah, sesi berikutnya masuk kepada materi utama yang sesuai yang tertera pada jadwal pelatihan. Materi awal yang disajikan merupakan materi dasar, sedikit lebih umum dan lebih mudah untuk dipahami. Nah, materi tersebut disusul kemudian dengan materi yang semakin spesifik atau lebih teknis. Nah, berikutnya materi yang serat dengan berbagai praktik. Dalam penyampaian materi itu tentu saja terlibat berbagai unsur pelatihan, mulai dari pelatihan materi, terus pelatihan metode, media, dan sebagainya. Nah, adapun pemantapan persiapan belajar dalam pelatihan dakwah. Nah, persiapan yang mantap sebelum pelaksanaan latihan akan membantu dan menjamin lancarnya pelaksanaan latihan. Nah, serta tercapainya sesuai dengan yang diharapkan. Walaupun demikian, selama proses latihan masih sering muncul perkembangan dan masalah yang tidak terbayangkan sebelumnya. Nah, masalah itu ada kalanya berkaitan dengan materi, judul, pelatihan, ataupun peserta. Nah, oleh karenanya, selama pelaksanaan pelatihan diperlukan kesiapan dan kesediaan pihak menyelenggara untuk mengadakan penyesuaian bila memang perlu. Nah, di sini pun ada mencermati materi pelatihan dakwah. Nah, materi pelatihan dakwah itu merupakan jawaban dari masalah yang dihadapi para peserta. Nah, oleh karena itu, materi pelatihan dakwah itu erat kaitannya dengan tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan pelatihan dakwah tersebut. Nah, adapun mencermati metode pelatihan dakwah. Nah, banyak metode dan teknik pelatihan, tetapi tidak semua teknik digunakan untuk semua pelatih. Nah, penggunaan metode dan teknik tergantung pada tujuan, materi, kelompok sasaran, waktu fasilitas saran dan prasarana, serta tergantung pada fasilitatornya. Nah, metode ini ialah cara menyampaikan isi atau materi latihan.
Nah, misalnya itu kayak ceramah, dan sedangkan teknik ini seni yang dilakukan di dalam metode ceramah tersebut. Nah, misalnya ceramah ada humornya. Nah, metode pelatihan sendiri bermacam-macam, namun tidak ada satupun metode terbaik atau sebaliknya. Nah, tetapi metode pelatihan ini adalah baik jika menggunakan secara tepat dan terpadu. Nah, serta setiap penggunaan metode perlu didukung teknik pelatihannya. Nah, lebih dari itu, adapun faktor-faktor yang penting dalam menentukan metode pelatihan, yaitu hasil yang ingin dicapai, kemampuan fasilitator, kondisi peserta pelatihan, waktu, bahan, fasilitas, dan biaya. Nah, terima kasih. Segitu saja pemaparan materi dari saya. Kembali ke moderator. Terima kasih kepada Tarisa Nurjana yang telah menjelaskan materi 1. Dilanjutkan penjelasan materi yang kedua tentang pengembangan materi training yang akan dijelaskan oleh Siva Afiah. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan materi training Islami. Materi training merupakan bagian penting dari setiap program atau kegiatan yang melibatkan akuisisi pengetahuan dan retensi. Pendekatan terbaik untuk mengembangkan materi adalah dengan memeriksa rencana pelatihan dan sumber daya yang tersedia. Meskipun pelatihan sudah pernah dilakukan, pelatihan selanjutnya pun tetap harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Diperlukan perencanaan yang matang, apalagi dalam penyusunan materi, agar pelatihan tersebut dapat menjawab setiap kebutuhan dan juga memberikan hasil yang tepat pada peserta pelatihan. Persiapan materi ini termasuk ke dalam tahapan lanjutan setelah sasaran pelatihan ditentukan. Materi training sangat menentukan bagus atau tidaknya penyelenggaraan pelatihan. Pelatihan tersebut membuat banyak hal menjadi mudah. Contohnya, ketika Anda dan beberapa rekan kerja Anda mengalami masalah dalam pekerjaan, dengan adanya training, maka kesalahan atau ketidakmampuan masing-masing staf dapat diatasi dalam training tersebut. Materi training yang baik yaitu, pertama, materi yang sesuai dengan tujuan. Jadi, materi yang akan diberikan dalam program pelatihan harus sesuai dengan tujuan pelatihan sumber daya manusia yang hendak dicapai oleh penyelenggara pelatihan. Yang kedua, materi harus sesuai dengan komponen peserta. Jadi, materi yang akan diberikan dalam program pelatihan akan lebih efektif apabila sesuai dengan komponen peserta, sehingga peserta dapat meningkatkan kemampuannya dalam bidang yang dikerjakannya. Dan yang terakhir yaitu materi harus tepat sasaran. Jadi, materi yang akan diberikan dalam program pelatihan tersebut harus tepat sasaran, sehingga dapat mendorong peserta untuk mengaplikasikan materi yang disampaikan dalam melaksanakan pekerjaannya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Afiah yang telah menjelaskan materi yang kedua. Dilanjutkan penjelasan materi yang ketiga tentang metode training Islami yang akan dijelaskan oleh Siti Habibah. Kepadanya dipersilahkan. Di sini saya Siti Habibah akan menjelaskan mengenai metode training, cara penyampaian isi atau materi latihan. Ada faktor-faktor yang penting dalam menentukan metode pelatihan, yaitu hasil yang ingin dicapai, kemampuan fasilitator, kondisi peserta latihan, waktu, bahan, fasilitas, dan biaya. Untuk membantu fasilitator memilih metode pelatihan yang cocok untuk suatu bahasan tertentu dan kondisi tertentu, ada bermacam-macam metode pelatihan yang dapat digunakan. Di antaranya, yang pertama ada metode pemasaran atau icebreaker. Metode ini digunakan untuk menciptakan atau menumbuhkan suasana akrab, gembira, kreativitas, penalaran, atau introspeksi. Yang kedua ada metode curah pendapat atau brainstorming. Metode ini diberikan kesempatan seluas-luasnya kepada peserta untuk mengemukakan pendapatnya tanpa harus disanggah oleh siapapun pada saat ia mengemukakan pendapatnya. Yang ketiga ada metode diskusi kelompok atau disko. Disko yakni membahas topik
untuk memperoleh kesimpulan dalam kelompok kecil terdiri dari 5-7 orang. Melalui diskusi kelompok ini, maka akan terjadi pertukaran pengalaman, penumbuhan kreativitas, penalaran, dan pemecahan suatu masalah. Yang keempat ada metode diskusi panel. Diskusi panel yaitu membahas suatu topik dilihat dari beberapa orang yang disiapkan sebagai penulis sesuai dengan keahliannya. Seorang fasilitator bertindak sebagai moderator. Nah, diskusi panel itu ada dua. Yang pertama, diskusi panel terbuka, dan yang kedua ada diskusi panel tertutup. Yang keenam, ada metode penguasaan. Metode penguasaan yakni memberikan tugas-tugas untuk dikerjakan oleh peserta mengenai pengetahuan, keterampilan, atau sikap tertentu. Yang ketujuh, ada metode kerja kelompok. Kerja kelompok yaitu tiap-tiap kelompok mengerjakan tugas-tugas yang topiknya telah ditentukan atau dipilih sendiri oleh tiap-tiap kelompok. Bedanya, pada diskusi kelompok ini diperkenankan memilih sendiri topik pekerjaannya. Yang ketujuh ada metode simulasi. Simulasi yaitu proses melatih atau meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan sikap diri peserta seolah-olah dalam keadaan sebenarnya. Simulasi terdiri atas dua macam, yaitu yang pertama, simulasi biasa, yang kedua dengan simulasi alat permainan. Yang kedelapan ada metode bermain peran. Bermain peran yakni memperagakan atau mengungkapkan suatu masalah atau situasi nyata tertentu yang menekankan pada karakter, sikap, atau sifat yang perlu dianalisa dan dihayati. Yang kesembilan ada metode demonstrasi. Demonstrasi yakni memperagakan suatu proses kegiatan atau produk tertentu peserta yang lain mengamati. Yang ke-10 ada forum. Forum adalah pertemuan umum atau ceramah yang diselenggarakan oleh beberapa orang, tetapi diskusi itu sendiri dihadiri oleh sejumlah pengunjung yang tidak terikat kehadirannya. Bahkan bisa saja pengunjung itu tidak begitu memahami masalahnya. Yang ke-11 ada jenis cawan ikan atau fish balls. Jenis ini dipraktikkan dengan cara membagi peserta diskusi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok dalam dan kelompok luar. Yang ke-12 ada jenis pro kontra atau debat. Yang disebut dengan jenis pro kontra dalam suatu debat adalah adanya suatu kelompok yang sengaja diciptakan maupun sudah ada dengan sendirinya yang menyetujui suatu gagasan tertentu, sedangkan kelompok lainnya merupakan pihak yang tidak setuju terhadap gagasan tersebut atau menentangnya. Yang ke-13 ada jenis rembuk sejati. Dalam jenis rembuk sejati ini, peserta dibagi menjadi beberapa kelompok kecil yang terdiri dari 3, 4, atau 5 orang. Nah, masing-masing kelompok nantinya diberikan persoalan. Mereka masing-masing berembuk untuk memecahkan persoalan tersebut. Nah, setelah mereka selesai untuk memecahkan persoalannya, maka masing-masing nanti merembukkan hasilnya, lalu ditukar dengan kelompok lain gitu. Yang keempat ada jenis momentum. Jenis momentum merupakan cara yang digunakan dengan seperangkat topik yang sudah dibagi ke dalam beberapa subtopik kecil. Lama waktu kegiatan ditentukan misalnya 20-30 menit. Yang ke-15 ada jenis urun pendapat atau brainstorming method. Jenis urun pendapat atau brainstorming method ini ialah aktivitas dari kelompok kecil yang telah berkumpul untuk melahirkan gagasan yang baru, original, praktis sebanyak-banyaknya. Jenis diskusi ini juga merupakan cara yang digunakan dalam memecahkan suatu persoalan dengan mengumpulkan saran-saran dari semua peserta. Nah, diskusi brainstorming berlangsung dalam 3 tahapan. Yang pertama, tahap penjelasan dan penetapan masalah. Tahap kedua adalah tahap produktif. Tahap ketiga merupakan tahap penyusunan dan penentuan dari gagasan yang bermanfaat. Yang ke-16 ada jenis foto novels.
Jenis foto novels merupakan jenis diskusi dengan cara menunjukkan foto-foto tentang kejadian-kejadian, baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan. Foto-foto tersebut disesuaikan dengan pokok bahasan yang akan menjadi topik pembicaraan. Yang ke-17 ada jenis book group. Nah, jenis book group ialah sebuah metode diskusi dengan melibatkan banyak orang melalui tahapan-tahapan tertentu dengan pengelompokan peserta. Dalam hal ini, banyak masalah yang dapat dipecahkan melalui bertukar pikiran dengan melibatkan banyak orang. Ke-18 ada jenis pemeranan atau role playing. Cara untuk membantu para peserta diskusi memahami lebih jauh tentang apa yang dipahaminya ke dalam praktik disebut pemeranan. Jenis ini akan besar manfaatnya di samping peserta dihantarkan kepada pemahaman, ia juga diarahkan kepada penghayatan. Yang ke-19 ada pengalaman berstruktur. Pengalaman berstruktur dirancang untuk menerapkan sesuatu atas dasar pengalaman nyata dalam suatu prosedur belajar yang terdiri dari 5 prosedur atau tahapan yang berbeda, namun tetap saling berkaitan antara satu sama lainnya. Metode ini merupakan suatu proses induktif, yaitu peserta pelatihan menemukan sendiri isi yang ditawarkan oleh pengalamannya. 5 prosedur atau tahapan langkah metode pengalaman berstruktur ini adalah: yang pertama, mengalami; yang kedua, mengungkapkan; yang ketiga, mengelola; yang keempat, menyimpulkan; dan yang kelima adalah penerapan. Kepada Siti Habibah yang telah menyampaikan materi yang ketiga, dilanjutkan penyampaian materi yang terakhir, yaitu tentang media training Islami yang akan dijelaskan oleh Ulfa Nurrizati. Padanya dipersilahkan. Baik, saya Ulfa akan menjelaskan tentang media training Islami. Media adalah alat yang dapat berperan untuk menyampaikan suatu pesan atau gagasan kepada sasaran tertentu. Pemakaian media dalam proses pelatihan dakwah sangat erat kaitannya dengan jenis metode yang dipakai. Suatu media akan mempunyai arti apabila melalui pemakaiannya, peserta program pelatihan dakwah terangsang untuk berpikir secara kritis. Nah, karakteristik pada media pelatihan meliputi: yang pertama, media ditunjukkan kepada kelompok; yang kedua, media menimbulkan adanya analog; dan yang terakhir, media mencoba untuk secara menyeluruh mengelola temanya. Nah, pembagian media dalam pelatihan dakwah menurut sudut pandangnya itu ada 6, yaitu menurut fungsinya, bahannya, isi pesannya, kelompok sasaran, pembelajaran, dan jenisnya. Oke, yang pertama menurut fungsinya itu ada media penjajakan kebutuhan, pemecahan masalah, media penyuluhan, dan penggerak diskusi. Yang kedua, menurut bahannya itu ada media perangkat keras seperti proyektor, mimbar, mikrofon, papan tulis, dan lainnya, dan media perangkat lunak yang diproyeksikan seperti film dan yang tidak diproyeksikan seperti gambar. Nah, kemudian yang ketiga ada menurut isi pesan, yaitu didaktik, motivatif, kelompok, analitik, kreatif, dan perencanaan. Yang keempat, menurut kelompok sasaran, individual, kelompok, dan media massa. Kemudian nomor 5 ada menurut pembelajaran seperti poster, makalah, dan lain-lain. Yang keenam menurut jenisnya ada media gambar, media menurut pembelajaran seperti poster, makalah, dan lain-lain. Yang keenam menurut jenisnya ada media gambar, media suara, media gambar dan suara, dan media cetak. Nah, pengadaan dan penggunaan media dalam pelatihan yang dapat dikatakan komunikatif adalah jika media yang digunakan itu mudah, murah, menarik, merangsang, dan dapat bermanfaat. Sekian dari saya, terima kasih. Materi oleh kelompok 5 telah selesai. Saya, moderator kelompok 5, izin mengakhiri video ini. Kepada teman-teman yang ingin menanggapi atau ingin bertanya, dipersilahkan dilanjutkan di WAG Training Islami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Editor by Zara Huriatul Billat. Thanks you for watching.